Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, kemudian menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Silahkan dibaca untuk tujuan pembelajarannya. Peta konsep dari pendapatan nasional ini yaitu pengertian pendapatan nasional, komponen pendapatan nasional, manfaat perhitungan pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, faktor yang memengaruhi pendapatan nasional, dan distribusi pendapatan. Pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional, komponen pendapatan nasional. Materi selanjutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Ibaratnya negara Indonesia, berarti seluruh pendapatan penduduk Indonesia yang berada di berbagai daerah jika dijumlahkan akan menjadi pendapatan nasional negara Indonesia. Selanjutnya yaitu komponen pendapatan nasional. Yang pertama, gross domestic product atau produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berada pada wilayah tersebut. Nah, kita lihat ilustrasinya ya. Di sini terdapat peta wilayah Indonesia yang di dalamnya terdapat warga negara Indonesia dan warga negara asing. Nah, dalam pendekatan gross domestic product ini, kata kuncinya adalah domestik, yaitu wilayah. Berarti setiap orang yang berada pada wilayah tersebut, pendapatannya akan dihitung, termasuk warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Nah, untuk rumusnya, pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Selanjutnya yaitu gross national product atau produk nasional bruto, meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah tersebut. Nah, ilustrasinya masih sama dengan peta wilayah Indonesia. Di sana terdapat warga negara Indonesia dan warga negara asing. Terdapat pula warga negara Indonesia yang bekerja di luar negaranya. Nah, pada komponen ini ya, kata kuncinya adalah nasional atau kependudukan. Ya, dimanapun penduduk itu berada, maka pendapatan nasionalnya akan dihitung. Ya, begitu. Itu adalah pendekatan gross national product. Tidak termasuk dengan warga negara asing yang berada dalam wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu net national product atau produk nasional neto, yaitu jumlah bersih dari barang dan jasa yang didapat dari besarnya GNP dikurangi penyusutan. Rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Selanjutnya net national income atau pendapatan nasional neto, yaitu menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain dalam pembayarannya. Selanjutnya yaitu personal income atau PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Rumusnya PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi asuransi ditambah jaminan sosial, kemudian ditambah laba ditahan ditambah pajak perusahaan.
Kemudian yang terakhir adalah disposable income. Disposable income adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan atau pendapatan masyarakat yang siap untuk dibelanjakan. Rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Oke, kita mulai praktekkan ya. Berikut adalah contoh soal. Diketahui, data perekonomian suatu negara seperti ditunjukkan dalam tabel terlampir, satuan uang dalam miliar rupiah. GDP suatu negara adalah 2.000 miliar rupiah, kemudian penyusutan barang modal, pajak tak langsung, pajak perseroan, laba ditahan, iuran asuransi, transfer payment, dan kemudian pajak langsung. Untuk mengerjakan soal tadi, kita harus menghafalkan rumus-rumus yang terdapat pada komponen-komponen pendapatan nasional karena dari keenam rumus tersebut saling berkaitan. Ketika kita akan menghitung personal income atau disposable income, maka kita juga akan membutuhkan GDP, GNP, NNP, baru bisa menghitung PI dan DI. Ini adalah jawaban dari soal yang tadi ditampilkan. Baiklah, terima kasih telah memperhatikan materi kali ini. Silahkan coba dan praktekkan latihannya. Jangan lupa download latihan soalnya ya. Kemudian kirimkan kepada guru masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.